Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dalam Sahih Bukhari, khususnya dalam Kitabul Janaiz, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab, yaitu babu manis ta'addal kafana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yungkar alaihi. Bab tentang orang yang menyiapkan kain kafan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tindakan itu tidak diingkari. Ya. Di dalam bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari menghadirkan satu riwayat, yaitu dari Sahal radhiyallahu an. Diceritakan di situ bahwa ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kain burdah hasil tenunan dia sendiri, ya, burdah tenunan, ya, yang tidak lain itu adalah hasil tenunan wanita itu sendiri. Ya. Wanita itu mengatakan, ya, nasattuha biyadi, ya, saya menenun kain burdah ini dengan tanganku sendiri. Faji'tu li'at suwakaha. Saya datang, ya, agar bisa memakaikan burdah ini kepadamu, wahai Rasulullah. Saya datang dengan burdah ini agar engkau berkenan memakainya. Ya. Fa akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi mengambilnya, Nabi menerimanya, karena memang Nabi membutuhkan burdah tersebut. Kemudian diceritakan bahwa Nabi keluar menemui para sahabat dan burdah itu sudah beliau pakai sebagai izar, sebagai pakaian bawahan, ya kurang lebih kayak kalau kita itu kayak jadi sarung gitu ya, tapi bahasanya di situ sebagai izar, pakaian bawahan. Nah, kemudian ada seorang sahabat memuji kain burdah tersebut, ya. Dia mengatakan, pakaikan burdah itu padaku, ya. Berikan burdah itu padaku, ya Rasulullah, ya. Alangkah ma ahsanaha, alangkah bagusnya burdah tersebut. Maka kemudian burdah itu diberikan kepada sahabat tersebut. Orang-orang yang ada di tempat tersebut, ya, berkomentar, berkata, ya, ma ahsanta, ya, tindakanmu ini tidak pantas, tidak bagus, tidak semestinya. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha, ya. Pakaian itu sudah dikenakan oleh Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah membutuhkannya. Tsumma sa'altahu, kemudian kamu memintanya. Wa alimta annahu la yaruddu, dan kamu juga tahu bahwa Nabi itu tidak pernah menolak, ya, permintaan orang yang minta. Artinya bahwa setiap orang yang minta sesuatu dari Rasulullah, sesuatu yang dimiliki Rasulullah, pasti akan diberikan. Kamu sudah tahu seperti itu. Maka orang itu kemudian berkata, bersumpah, wallahi, inni wallahi, demi Allah, ma sa'altuhu li albisaha, demi Allah, saya tidak memintanya untuk saya pakai sebagai pakaian sehari-hari, ya. Inna ma sa'altuhu, sesungguhnya saya meminta kepada Rasulullah litakuna kafani, untuk saya gunakan burdah itu sebagai kain kafanku di kemudian hari. Dan memang begitulah yang terjadi di kemudian hari. Ketika orang itu meninggal, kata Sahal, ya, fakanat kafanahu, burdah tersebut itu dijadikan kain kafannya, ya. Di dalam hadis ini, dalam kisah ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik, ya. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, di dalam Fathul Barinya ketika menjelaskan bab ini, ya. Di antaranya adalah menjelaskan tentang akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk dalam hal ini adalah kedermawanan beliau, kemurahan hati beliau, bahwa beliau itu tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Kalau ada orang meminta sesuatu yang dimiliki oleh beliau, maka biasanya beliau selalu memberikan. Makanya di situ dikatakan annahu
la yaruddu, ya. Bahwa beliau tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Ini adalah akhlak mulia beliau, kemurahan hati beliau, kedermawanan beliau. Ya. Kemudian kisah tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ya mau menerima hadiah, berkenan menerima hadiah, ya. Yaitu dalam kisah tersebut beliau menerima burdah hasil tenunan wanita tersebut, ya. Meskipun ada juga pendapat yang lain, versi lain, ya, pendapat lain tentang kisah ini bahwa wanita itu sebenarnya menawarkan burdah kepada Rasulullah agar beliau berkenan membelinya, ya. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memberikan pujian kepada orang lain, ya, atau komentar positif terhadap sesuatu yang dilihat, ya. Dalam hal ini tadi terkait dengan pakaian atau apa begitu, ya. Kemudian di sisi yang lain hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mengingatkan orang yang nampaknya kurang adab, kurang sopan, yang terlihat tidak sopan, kurang beradab gitu. Seperti dalam kasus ini, ya, orang itu meminta sesuatu yang sudah dikenakan oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi kemudian orang itu memintanya dan diingatkan oleh sahabat yang lain, ma'ahsanta, tindakanmu ini kurang bagus, tidak bagus, ya, tidak semestinya kamu melakukan seperti itu, ya. Tapi orang itu kemudian punya alasan, dia jelaskan, ya, dia jelaskan alasannya kenapa. Maka setelah dijelaskan tujuannya, yaitu untuk jadi kain kafan tadi, maka tidak lagi diingkari, ya. Ya. Yang diingkari adalah permintaan tadi, yang tadi itu di awal dianggap kurang tepat, kurang sopan. Nah, ini juga bisa kita tarik kepada hal-hal yang lain. Kalau kita mendapati ada hal-hal yang kita nilai kurang sopan, kurang beradab, maka ya nggak apa-apa kita ingatkan, ya. Bagian daripada tawasau bil haq. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah, memberikan kesimpulan kepada kita. Ya, ini ditulis oleh Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Barinya itu, wa fi at-tabarruk bi atharis sholihin, ya. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bolehnya tabarruk terhadap sesuatu atau barang-barang yang bekas dipakai oleh orang-orang soleh atau barang-barang milik orang-orang soleh, orang-orang yang baik, itu boleh. Seperti itu, ada orang itu berharap, ya, berharap keberkahan dari memakai burdah yang sudah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Hajar menyimpulkan dalam Fathul Barinya, yaitu at-tabarruk bi atharis sholihin. Ya, bolehnya bertabarruk, ya, mendapatkan keberkahan dengan sesuatu atau barang-barang, ya, milik orang soleh, barang yang pernah dipakai oleh orang yang soleh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bolehnya menyiapkan sesuatu sebelum diperlukan, ya. Ini seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, yaitu perkataan Ibnu Battal, ya. Fihi jawazu i'dadu syai' fihi jawazu i'dadu syai'i qabla waqtil hajati ilaihi, ya. Boleh menyiapkan sesuatu sebelum sesuatu itu diperlukan. Dalam ungkapan kita sering kita dengar sedia payung sebelum hujan. Ya. Hujannya aja belum tentu, tapi sudah kita siapkan. Apalagi dalam konteks ini adalah tadi menyiapkan kain kafan, ya, untuk kafan kita. Kematian itu adalah satu kelaziman, sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Maka kalau sesuatu yang baru diduga kuat akan terjadi saja, kita sudah bersiap-siap untuk itu, apalagi sesuatu yang memang pasti akan terjadi, maka lebih boleh lagi. Yaitu tadi dalam kaitan dengan kisah ini adalah menyiapkan kain kafan sebelum orang itu meninggal, ya. Kafan dari pakaian yang pernah dipakai
dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kain yang pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Fathul Bari ini, ya, dalam Fathul Bari ini, ya, ada segolongan orang-orang soleh dahulu yang bahkan sudah menggali kuburan mereka sendiri sebelum meninggal. Ya. Itu menunjukkan tentang bolehnya hal tersebut dilakukan. Bahkan, ya, kalau kita baca dalam fikih sunnahnya Said Sabiq, ya, terkait dengan bab ini, beliau mengutip perkataan Imam Ahmad, ya, qala Ahmad la ba'sa an yashtariya ar-rajulu mawdi'a qabrihi, ya, wa yusya an yudfana fih. Ya. Kata Imam Ahmad, tidak apa-apa seseorang itu membeli tanah untuk kuburannya dan dia berwasiat kepada keluarganya agar nanti itu dikubur di tempat tersebut, ya. Jadi boleh, ya. Boleh yang demikian itu dilakukan. Jadi boleh kita menyiapkan kain kafan atau sudah punya kain tertentu, ya, misalnya kain ihram yang pernah kita gunakan untuk pada saat haji, pada saat umroh, kita pesankan kepada keluarga kita, ini nanti untuk kain kafan bapak, ya, kain kafan ibu, ya, ya, kalau nanti sudah meninggal. Itu boleh, boleh. Nah, termasuk tadi boleh dari sekarang itu sudah menyiapkan tanah di satu tempat, ya, di satu tempat untuk kuburan kita, atau membeli tanah, ya, membeli tanah. Tentu yang paling utama adalah dikubur di kuburan umum, ya, itu yang paling utama di situ. Tapi artinya kan sekarang ini kadang-kadang mencari tanah untuk lahan kuburan kita itu kadang juga sulit, maka nggak apa-apa pesan kepada pihak-pihak terkait agar nanti dikuburkan di tempat ini, itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Jadi menyiapkan sesuatu sebelum itu diperlukan itu adalah dibenarkan, dibolehkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah bahwa kematian itu sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan karena itu butuh disiapkan, ya, butuh dipersiapkan. Kita tidak takut mati, tidak pula menghindar dari kematian, ya. Tapi yang perlu adalah kita mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh, ya. Ya, itu wajib, ya, menjaga keimanan dan terus beramal soleh agar di kemudian hari kita meninggal dalam iman dan amal soleh. Nah, termasuk juga, ya, boleh menyiapkan hal-hal yang diperlukan terkait dengan kematian kita tadi, kain kafan maupun tanah kuburan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.